Lalu juga jangan suka terlalu lama menutup mata. Saya udah pernah ajar itu ya pada kita. Masih ingat namanya di sini sahabat gula? Ya, orang kidin. Harus suara kita memuji Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup itu karena Dia yang besar. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah, kita bernyanyi begitu. Kapan buka mata di kawan? Saya di sini waktu duduk agak kalau menutup mata. Untuk aku bilang tadi buka matamu. Kita memuji Tuhan. Mas saudara-saudara, Bapak Ibu susah. Kenapa enggak buka mata? Harusnya berani kita menatap mata semua orang. Amin. Ragu-ragunya kemana? Saya ikut bawa di batalion itu, saya datang lagi. Jonggori sudah di sini, nomor pangkat nih. Horas. Gimana Natal di dalam hidupku? Ini apa rupanya ditakuti? Aduh takut, matanya melotot. Horas lagi. Makanya kita itu kebiasaan sebenarnya. Nggak ada yang perlu ditakuti di dunia ini. Amin. Dan kalau kita lihat foto di uang itu gimana? Kan ada matanya di situ. Kalau di uang kita, dapat uang hari ini 100 ribu. Kalau dia gajian coba, kalau dapat gajian kita kan gambar orang di situ kan. Amin. Lalu kok bisa dia lihat wajah itu lama? Lalu dia orang nggak bisa. Dia wajah orang di foto ada uang 100 ribu bisa lama. Haleluya, warna merah. Jangan takut. Kebiasaan menggerakkan tangan yang kurang baik juga ya, apalagi membelakangi jemaat, dibelakangi dia. Itu kurang baik. Perhatikan lagu kita itu, ya jangan terlalu ketinggian nadanya sampai semua nggak bisa nyanyi. Ya, lu menyedih gitu, tarik nafas kita nggak bisa lagi ngikutinya. Maka persiapan apa yang harus dibuat? Banyak berdoa. Makanya kami berdoa dari sini jam 5 pagi. Ini harus banyak berdoa. Itu kekuatan kami. Kekuatan kami bukan karena pintar, kekuatan kami bukan karena kami ini bisa, karena dipercayakan enggak. Kekuatan kami mutlak hanya Tuhan sendiri. Tidak ada yang. Jadi Bapak Ibu kalau melayani itu, Tuhanlah kekuatan melayani. Tidak ada yang. Karena dari Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Maka mari kita melihat, pemusik dulu ya. Musik itu harus bisa menjiwai, rendah hati. Kalau udah dibilang kayak gini, dua lah, jangan buat satu, ya kan? Yang gitu ya. Gimana Joko? Sini yang dapat teman Joko pula. Mana semunita? Nama Pak Risto. Satu lah. Apalagi buat gini harus jelas. Apa? Jawab pula. Gak ngerti juga nih gini kan repot juga ya. Pemusiknya pun nggak berarti harus biasa nih. Kalau dibuat gini apa ya? Dibuat gini apa? Kan berarti rendahkan nadanya, tinggikan nadanya, ulangi refnya, ulangi stand-nya, ulangi hanya bagian terakhir itu sampai 3 kali. Kan begitu. Harus paham itu. Ya, supaya kita nanti bisa. Nggak perlu kita bilang, gimana itu dia? Lah orang sama Pak Musiknya putih, cepat kan kuliah aja. Itu pun nggak usah disembunyikan. Itu boleh katanya. Kau bukan Tuhan. Boleh disembunyikan. Apa harus cuma harus tahu begini kan? Sembunyikan aja. Yang penting si pemusiknya udah lihat. 2 dibuat, 1 dibuat. Kan gitu ya. Amin. Kita yang melayani ini harus benar-benar serius itu. Jangan kita mana harus gini-gini kan? Sampai tegang dari tangannya. Mari sampai gini. Dalam kali ya. Oras dalam naifah. Ya itu harus bisa juga dia rendah hati, yaitu pemusik, karena bisa itu dia mau ikut aja. Yang bulat ngotot-ngototan dengan itu bosnya. Nah mari kita melihat ibadah minggu di GMI. Persiapannya apa? Dipimpin salah seorang majelis jemaat sebagai koordinator. Yang kedua, semua harus hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jadi baik majelisnya, baik juga itu para pelayan. Sebelum dan sesudah ibadah harus berdoa. Ya itu ya, ibadah di GMI. Ibadah berlangsung itu hanya 1,5 jam sampai 2 jam, tak boleh lebih. Apalagi ini corona sebenarnya 30 menit untuk khotbahnya dan yang lain 1 jam. Cukuplah, kan gitu ya. Warta dan doa sepat dipimpin 1 orang, jadi bukan berbeda orang. Ibadah sekolah minggu dan yang belum kita mulai, tunas remaja harusnya berbeda. Ruangan tidak boleh di satu gedung sekolah minggu. GMI sebenarnya harus pegang 3. Ada ibadah umum di sini, ada tunas remaja dan ada sekolah minggu. Ya kami kenapa di Kalimantan di kampung-kampung bisa buat begitu?
sederhana sekali. Ya ibadah sekolah minggu di rumah bapak ya, saya bilang begitu langsung ke jemaat. Dia di rumah saya pak. Dia minggu di rumahmu, iya pak siap. Ibadah tunas remaja di rumahmu, jadi di sekitar gereja di sana satu, sini. Karena apa? Kita belum punya gedung. Jadi sebenarnya yang tunas remaja yang umur tanggung itu, tanggung ya, antara 12 sampai 15 kan tanggung gitu. Mau remaja pun kayaknya belum bisa, masih jiwanya pun anak-anak, masih mengikuti di kawannya. Jadi sudah remaja, tapi masih diganggu kawan. Jadi kadang kita bilang ini remaja itu sekolah minggu sebenarnya. Jadi harus ada itu ya, tunas remaja. Dan ibadah dibuat persiapan, yaitu apa? Itu yang saya coba galakkan di sini ya, tapi karena corona terbalas. Harusnya kita ada ibadah persiapan pelayan altar. Yang saya usulkan kemarin itu hari Jumat, supaya semua majelis datang. Lalu semua para pelayan datang, apalagi kalau udah ada penetua kita nanti datang di sana, dia yang memimpin itu. Bergiliran, dia pimpin nyanyi, dia pimpin itu khotbah, lalu dia siapkan hati semua orang yang mau melayani hari Minggu. Maka kita melayani hari Minggu sudah ada kekompakan karena sudah ada ibadah persiapan di sana, para pelayan. Ya semua itu ada di tata ibadah ini ya. Kalau Bapak Ibu nanti saya dapat kasih WA, tapi sebenarnya saya angkat dari tata buku ini, dari buku tata ibadah GMI saya angkat semua. Ya. Yang berikut adalah 2 sekolah minggu. 2 sekolah minggu ini dinyanyikan harus lagu gembira, lagu sekolah minggu lah namanya, mendoakan sekolah minggu. Jangan 2 sekolah minggu lagunya lagu orang dewasa. Anak sekolah minggu pun diam gitu, datang semua ke depan anak sekolah minggu diam semua. Makanya yang datang dia ke depan, dia akan ikut nyanyi karena lagu sekolah minggu yang dibuat. Begitu ya, nanti kalau udah lepas corona kita buat itu. Lalu harus ada di sana anak-anak diberangkatkan di dalam doa, dan setelah dia berangkat dibuat lagi nyanyi sekali lagi lagu sekolah minggu sehingga mereka berangkat dengan sukacita. Saat teduh ini diangkat dalam posisi 1 atau 2 ayat firman Tuhan seperti tadi ya. Mari kita saat teduh Bapak Ibu. Ketika sudah hening dibacakan 1-2 ayat firman Tuhan. Ya nanti yang mau liturgis minggu depan disiapkan itu. Jadi dibuat ada 1 atau 2 ayat firman Tuhan dibacakan. Setelah dibacakan, amin. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita angkat lagu bersyukur. Kan begitu ya. Lalu nanti masuk khotbahnya. Khotbah itu harus sesuai dengan tema. Jadi lagu untuk itu adalah sesuai dengan tema. Jadi Bapak Ibu yang jadi liturgos, kalau minggu lagu sesuai dengan tema dibuat. Ya kalau mereka seperti minggu lalu kan biasanya sama saya, Bapak ada temanya, supaya apa? Disesuaikan dengan tema itu kan lagu-lagu. Begitu ya. Sehingga khotbahnya aja, kita dengar khotbah saja, lagu khotbah, kita sudah tahu mau ngapain ini ibadah. Di mana ujung ibadahnya. Begitu ya. Warta dan 2 syafaat dibacakan sebagai informasi dari gereja kepada jemaat. Ya, jadi kalau dibacakan misalnya hari ini Bapak Ibu yang bertugas melayani minggu depan ini. Kalau misalnya keuangan kita begini, seperti tadi saya bacakan ya, ini karena corona kita buat di depan. Ada yang sudah melahirkan. Ya, ibu yang ada di Amirang, ibu lagi sudah melahirkan. Itu warta. Komunikasi kita bahwa gereja ini diberkati Tuhan. Bila perlu ditambahin lagi, misalnya mereka telah membeli mobil Avanza warna biru yang kita lihat kalau ada di depan, itu juga berkat dibicarakan ya. Boleh. Ini kan warta jemaat, lahir dibicarakan, yang meninggal dibicarakan. Ya telah meninggal dunia misalnya, opung ngisi toli, kamu dimbela hari Sabtu, kan gitu kan? Dibicarakan di sini, ada komunikasi. Oh Tuhan sudah panggil, sudah ada yang masuk surga jemaat kami, kan begitu ya. Lalu kita bicara apa setelah warta dan 2 syafaat? Kita bicara di sana tentang kesaksian. Apa itu yang saya sudah bilang tadi? Kesaksian dari jemaat, tapi tidak boleh mendadak. Ini sudah kampanye kami sejak 8 tahun yang lalu. Tidak boleh ada kesaksian mendadak. Makanya yang mau bersaksi datang ke pendeta supaya diarahkan, kamu kesaksian apa Bapak Ibu? Ini kesaksian saya. Oh, firman Tuhannya apa Pak Pendeta? Kalau aku mau kesaksian ini, yang ini Bu. Inilah pijakanmu. Makanya seorang pendeta harus kuat konkordansinya. Kalau nggak dia pegang HP lebih. Sehingga kalau ada jemaat mau kesaksian, oh iya ini pijakannya Bu. Ini firman Tuhannya nanti bacakan, baru ceritakanlah ceritamu. Bahwa kau diberkati Tuhan, kemarin kecelakaan kami hanya tergores, kereta kami berbawa dulu, hancur kereta kami, tapi kami hanya tergores. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan kekuatan dan emas 27, kan begitu ya. Jadi posisi kita harus bisa tersaksi ya sebagai jemaat GMI. Lalu apa? Dari kesaksian itu bersifat mandatori. Jadi boleh tidak ada.
Ya, jadi tidak harus ada, tapi kalau boleh jangan sampai kosong dalam 3 bulan. 3 bulan berlalu nggak ada satu jemaat pun yang bersaksi. Yang nggak diberkati, ya kan begitu. Kalau diberkati harus ada dong yang cerita ke sini. Aku mau kesaksian Pak, boleh. Kesaksian nyanyi boleh Pak, boleh. Kalau boleh nanti ada cerita ya kenapa nyanyikan itu ya Bu, kan begitu ya. Oh iya, ada nyanyi dengan seperti istri Pak Denis kemarin di sini kesaksian. Saya mengalami banyak hal, kayak begini, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan, saya ingin bernyanyi. Kan begitu. Itu kesaksian, sederhana sekali. Ya. Yang berikut kita melihat apa di sana, pujian penyembahan. Lagu penyembahan bukan lagu persembahan. Sekali lagi ya, bukan lagu ucapan syukur. Tadi lagu penyembahan kita. Hati yang menyembah. Karena lagu penyembahan. Tapi nanti kalau lagu persembahan, lagu persembahan. Kan gitu. Jangan dibawa-bawa bersama-samakan. Lagu penyembahan juga harus dibuat di dalam skop yang menghanyutkan hati jemaat sebagai puncak dari pujian. Makanya dia kalau boleh sebelum penyembahan, kalau di tata dasar tata buku ibadah kita ini, cari lagi 3. Sekali lagi ya, yang di Turbo Singer, perhatikan. Kalau nyanyi sebelum penyembahan, ini karena corona kita batasi, tapi normalnya harus cari 3 lagu. Betapa riangnya kita memuji Tuhan di ibadah minggu itu. Kita puas, kita berkeringat, kita bahkan sampai melupakan masalah-masalah kita yang di rumah itu. Padahal besok gajian kita pun nggak banyak, tapi kita lupakan sejenak karena memuji Tuhan. Begitu. Makanya kita harus pilih. Cuma ini karena corona terbatas semuanya. Inilah dampak pandemi corona ini bagi kita. Yang berikut adalah khotbah. Khotbah itu dimulai dengan membaca Alkitab. Yang kita pegang itu. Kalau di Reform nggak ada baca Alkitab. Yang terkejut Bapak Ibu kalau lihat pas kepetong khotbah di YouTube atau di mana atau barisan gereja Reform, mereka tidak baca Alkitab. Tapi yang dikhotbahkan adalah firman Tuhan. Nah, di awal hanya 2 lalu dia langsung khotbah. Kalau kita GMI tidak, kita baca dulu firman Tuhan, lalu kita bicarakan. Yang berikut persembahan, berdoa sebelum persembahan. Nah ini dipimpin langsung oleh WL-nya. Nah 2 persembahan dikerjakan di sana. Di sana juga sekaligus jemaat memberikan perpuluhan dan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu kalau kita beri persembahan ini karena corona memang disatukan kantongnya. Karena kalau Bapak Ibu berjalan ke depan berarti bersentuhan banyak kita karena di sini sempit. Ya itu makanya kita buat giliran beribadah di sini. Bukan kita nggak mau sebenarnya. Kalau di kota atau beberapa tempat yang lain dibuat sampai 4 kali ibadah. Hari Minggu semua ibadah itu. Ada yang masuk jam 7, jam 9, jam 11 kalau ada satu malam. Ada begitu di Kalimantan juga begitu. Supaya semua memang ibadah. Tapi kita personil kita terbatas di sini. Tidak semua bisa jadi itu bos ini belum dilatih dan belum dibuka. Jadi mohon maaf itu keterbatasan dari gereja kita ini ya. Gilir ibadah dan persembahan hanya dulu di tempat protokol kesehatan supaya kita tidak sentuhan satu dengan yang lain. Yang berikut adalah bahwa dari persembahan ini juga kita berbicara yang minggu lalu saya sampaikan itu. Ini gereja GMI saya minta maaf memang. Kami sinode pun sebenarnya sama Tuhan saya minta maaf. Ini gereja-gereja misi, tapi persembahan misi kita saya lupakan. Sebenarnya di gereja kita ada persembahan misi. Kita memberi dana untuk misi. Ya kita buat itu di persembahan keempat untuk bisa kita memberi persembahan kepada misi. Penutup. WL memimpin lagu peneguhan atau pemutusan atau pernyataan iman. Jadi penutup itu adalah seperti membungkus seluruh rangkaian acara kita. Pulang dengan satu aplikasi yang jelas. Sehingga penutup itu sebagai satu bawaan kita nanti di hati kita untuk kita berangkat bekerja besok hari dengan semangat. Doa berkat adalah doa untuk bagaimana kita juga diberkati secara khusus supaya sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Tapi kalau perjamuan kudus bukan doa seperti yang minggu-minggu lalu. Perjamuan kudus dia nanti saya akan bicarakan apa? Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita. Bukan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, bukan. Itu kalau ibadah biasa. Tapi kalau ibadah perjamuan kudus, Jumat Agung, dia adalah rahmat dan pengasihan. Dan setelah ibadah, kita di sana diharapkan salam-salaman. Sekali lagi ini karena corona menunggu. Ya kita tidak salam-salaman. Tapi kalau boleh sebenarnya Bapak Ibu dari kursi dimulai, bukan hanya nyala pendeta. Oh, di mana kita kebersamaan ini? Bukankah eklesia reformata kita dikeluarkan dari kegelapan, dikeluarkan dari satu perselisihan, dibawa kepada Kristus di dalam persekutuan. Kita bersekutu di sini dimulai dari mana? Di kursi salam-salaman. Bukan hanya salam pendeta ke gereja. Amin.
Cuma karena corona ini ya boleh buat lah, bahkan saya pun jangan disalam, mohon maaf ya kan. Tapi kalau boleh nanti kita setelah selesai corona ini, kita harus bisa satu dengan yang lain, mulai dari kursi sudah salam-salaman kita. Lalu nanti kita waktu di pintu kita menyalam. Siapa yang berdiri di pintu? Hamba Tuhannya, lalu para majelis ada di sana untuk mendoakan. Sebenarnya salam-salaman itu Tuhan mau memberkati. Begitu. Ya jemaat akan pulang dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami mendengarkan hari ini tentang ibadah ini. Sungguh biarlah kami akan mulai menikmatinya dengan baik dan benar. Kami berdoa tangan kuasa-Mu menopang kami Tuhan. Karena ibadah adalah ketika kami bertemu dengan Tuhan. Ibadah adalah kami dibenahi oleh Tuhan. Ibadah adalah kami dibekali oleh Tuhan lagi. Disemangati lagi. Ibadah adalah roh kami dibakar oleh Tuhan. Sehingga banyak pun persoalan kami, banyak pun pergumulan kami, Tuhan beri kami kekuatan. Maka berkati supaya kami rajin ibadah ya Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami mau mencintai, merindukan ibadah ini Tuhan. Dan kami berdoa tangan kuasa-Mu menopang dan menjamah kami. Dan biarlah kami seratus para liturgos, para singers yang kami melayani di sini. Biarlah kami akan menikmati hadirat Tuhan. Dari pelayanan ke pelayanan berikutnya, dari satu termin ke termin berikutnya, kami dilawat di jamaah Tuhan. Dan biarlah tangan kuasa-Mu yang besar akan menopang kami. Kami berdoa biarlah Engkau saja Raja kami, yang kami puja, yang kami puji di dalam hidup kami. Dan itu kami temukan di dalam ibadah ini. Karena di ibadah inilah kami semakin mengenal Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu bagi kami. Biarlah Tuhan akan melawat menjamah kami juga. Kami serahkan waktu ini ke tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita para majelis maju ke depan. Baik, kita akan bernyanyi. Pada kaki salib-Mu, Yesus berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu, yang memuliakan tinggal dalam surga telah ada. Yesus
besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3:13. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umat-Nya. Melalui perjamuan kudus yang akan kita terima ini, Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti konfirmasi sidi. Mari, datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita nyanyi hanya refnya saja. Dari refnya saja. Bapa, kami memuji Engkau oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami sangat bersyukur siang hari ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kasih yang Kau sediakan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati saat ini. Kami bersyukur untuk korban-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang tercabik-cabik bagi kami sebagai ganti hukuman kami. Darah-Mu tercurah untuk menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga hutang dosa kami sudah Tuhan selesaikan di atas salib, di atas Golgota itu. Dan karya keselamatan yang Engkau kerjakan kini kami nikmati Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami mau menyambutnya dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan saat ini. Karena itu inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Engkau yang menilik hati kami, selidiki hati kami yang terdalam, sehingga kami akan semakin mengerti bagaimana kami mengasihi Tuhan, bagaimana kami memberi hidup kami kepadamu, karena Engkau Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kami. Dan saat ini kami masuk ke dalam perjamuan yang Kau sediakan bagi kami. Kami sambut di dalam syukur kami kepadamu. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi
pengampunan dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu.